Langkah pertama, kita buka aplikasi MATLAB. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Command window ya. Nah, jika sudah muncul command window-nya, kita ketikkan GUID. Nah, setelah itu kita klik tombol enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada create new GUI dan open existing GUI. Create new GUI ini untuk membuat GUI baru, sedangkan open existing ini jika mempunyai file. Nah, kita klik. Kemudian untuk judul saya menggunakan 2 panel dan 1 static text. Nah, di panel ini kita susun, kita rapikan. Kemudian kita klik kanan, di bagian title kita kosongkan saja. Nah, lalu jika sudah, kita tambahkan lagi icon panelnya. Kemudian kita susun. Kemudian kita klik kanan lagi. Kemudian bagian titelnya kita kosongkan saja. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi icon static text-nya. Nah, di sini kita rapikan aja. Kemudian jika ingin mengubah namanya, kita klik string. Kemudian kita tuliskan judul GUI kita, yaitu analisis timbulan sampah di Pondok Pesantren Babu Salam, Kota Pekanbaru. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian untuk mengatur ukurannya ada font size. Jika ingin mengukur background-nya atau mengubah background-nya ada background color. Jika ingin mengubah tulisannya ada font color. Nah, kita perbesar lagi agar cantik dan kita tebalkan tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah juga latar yang di icon panel agar warnanya cantik. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal merapikannya saja agar enak dipandang. Kemudian untuk logo Fisika dan Umri saya menggunakan AKES. Di sebelah kiri saya untuk logo Umri dan di sebelah kanan saya untuk logo Fisika. Kita rapikan. Nah, untuk identitas di sini saya menggunakan panel yang berisikan di dalamnya ada AKES untuk foto saya dan 2 static text untuk nama saya dan nama dosen saya. Kemudian ada tombol save dan reset menggunakan paste button. Nah, di sini untuk bagian inputannya saya menggunakan 4 static text untuk nama gedung, massa sampah total, volume sampah total, dan massa sampah per komposisi. Nah, di sini kita tinggal atur aja, kemudian kita kopikan saja agar gampang ya. Kemudian kita kopikan sebanyak 4 static text. Nah, kita kopikan, kemudian kita susun aja bagiannya agar enak dilihat. Kemudian jika sudah rapi, nah, kita susun serapi mungkin. Jika ingin mengubah namanya, kita klik kanan, kemudian di bagian property inspector, di bagian stringnya itu kita ubah jadi nama gedung. String nama gedung, kemudian kita klik OK.
perlu diketahui static text ini untuk membuat keterangan, nama keterangan. Nah, kita ubah bagian latarnya di background color, untuk mengubah tulisannya ada di foreground color, di bagian untuk mengubah ukurannya di font size. Nah, sekarang kita ubah di static textnya, kita ubah namanya sesuai judul yang kita inginkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan berubah seperti ini. Nah, di sini ada nama gedung, masa sampah total, volume sampah total, dan masa sampah per komposisi. Nah, di gedung ini saya menggunakan 2 gedung, yaitu Asrama Putri dan gedung Kantin Putri. Nah, jika ingin mengubah atau mempercantiknya, bisa diklik kanan di Property Inspector di bagian background color untuk mengubah warnanya. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya itu ini menggunakan edit text. Untuk memasukkan nilai di bagian stringnya itu kita kosongkan saja. Saya di sini jika sudah klik OK, saya di sini menggunakan 6 edit text. Nah, setelah itu kita bagian edit textnya kita kosongkan saja. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, di bagian output ini saya menggunakan beberapa panel. Nah, di dalamnya ini berisikan keterangan-keterangan perhitungannya. Misalnya presentasi komposisi sampah, di dalamnya itu berisikan nama gedungnya, terus kemudian judulnya, KMSK, JPG, kemudian untuk jika sudah kita run. Nah, untuk nilainya itu saya menggunakan edit text. Nah, untuk mengubahnya kita klik kanan, kemudian kita di bagian titelnya kita buat presentasi komposisi sampah. Nah, jika sudah kita klik OK. Kemudian untuk static textnya kita klik kanan, kemudian di bagian stringnya itu kita buat gedung Asrama Putri jika sudah. Nah, untuk mengubah latarnya itu ada background color, kita buat putih, kemudian ada untuk tulisannya ada foreground color untuk mengubah warna tulisannya. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, untuk ukurannya itu di font size. Nah, untuk menebalkan tulisannya itu ada di font white, dan untuk rata tengahkan itu ada di ini horizontal alignment. Nah, ini untuk judulnya kita sama dengan yang sebelumnya, kita klik kanan aja, di bagian stringnya kita ubah namanya. Kemudian untuk runnya itu kita klik kanan juga, di bagian stringnya kita buat run. Nah, selanjutnya bagi bagiannya di sini terdapat 4 buah perhitungan. Nah, kita ubah aja bagian panelnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan static textnya, kemudian edit text. Nah, untuk tombol close-nya kita klik kanan, di bagian stringnya kita buat close, klik OK. Nah, jika sudah kita save, kita buat namanya perhitungan emisi. Perhitungan emisi jika sudah kita simpan. Kita buat namanya terlebih dahulu perhitungan emisi, jika sudah klik OK. Sudah kita save, akan muncul layar editor untuk membuat coding-codingnya. Nah, jika sudah kita buatlah codingnya. Nah, yang pertama saya akan membuat coding untuk background. Kita cari opening functionnya. Kemudian untuk memasukkan logo UMRI, ada logo UMRI, handle, sudah output, objek, A itu variabel, sama dengan mreg itu
back 1 itu nama file yang kita gunakan, kemudian akes handle titik akes berapa yang ada di GUI kita itu kita tuliskan akes berapanya, terus kemudian I'm so A, saya melihat variabel A. Kemudian untuk logo fisika sama seperti yang sebelumnya, codingnya handle titik output titik sama dengan objek, B itu variabelnya tidak boleh sama karena nanti tidak terbaca, sama dengan I'm read back berapa, nama judulnya itu, nama filenya itu apa, kemudian akes handle, kemudian untuk membuat foto dan background sama seperti yang sebelumnya. Nah di sini background ini terlalu banyak kodenya ya, beda karena di sini ada back akes buka kurung unit itu normalnya. Nah berikut adalah kodenya. Nah setelah itu kita callback di tombol save untuk agar tombol save nya itu memiliki fungsi. Nah jika sudah, kita buatlah codingnya untuk save data input manual. Nah di sini karena terdapat 2 gedung, hanya Kantin Putri dan Asrama Putri, di sini hanya menggunakan 2 variabel. Nah untuk save-nya itu ada ini codingnya. Nah setelah itu untuk memunculkan angkanya di sini terdapat codingnya, yaitu seperti berikut. Nah ini untuk memunculkan angkanya agar dapat nantinya di save di Excel. Nah ini berikut adalah coding-codingnya. Header di sini massa sampah total MST, volume sampah total FST, dan massa sampah komposisi atau MSK. Nah, header di sini apa yang diketahui di GUI itu. Nah, jika sudah, kita buatlah coding untuk save ke Excel. Berikut adalah codingnya. Kemudian untuk bagian outputnya kita callback di bagian run, kemudian jika sudah kita masukkan codingnya agar dapat nantinya dibagi, misalkan MSK dibagi JPG, nanti dapatlah hasilnya. Nah ini berikut adalah coding-codingnya. Karena di bagian perhitungan kami ini difokuskan untuk pembagian. Nah jika sudah, kita untuk menghilangkan atau menghapus angka-angkanya, kita callback di bagian reset. Berikut adalah codingnya. Edit text berapa? Saya di sini sampai menggunakan edit text 27. Nah jika sudah, kita callback lagi tombol close. Nah ini adalah codingnya, tinggal kita ketikkan aja close. Kemudian akan muncul GUI saya. Nah, di sini kita masukkan angkanya, misalkan FST-nya itu 285,89, JPG-nya itu ada 419. Nah, kita run dapat hasilnya segitu. Nah, di Kantin Putrinya ada FST-nya itu ada 100,42, di bagian LA atau luasnya ada 411. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga di bagian timbulan sampah perkomposisi, di bagian gedung Asrama Putrinya MSK-nya itu 5,8, kemudian bagian JPG-nya itu ada 419, kemudian diterankan. Kemudian di bagian Kantin Putrinya MSK-nya ada 1,9, LA-nya luasnya itu ada 411, dirankan dapatlah hasilnya segini.
Yang terakhir, di bagian presentasi komposisi sampah, tepatnya di gedung Asrama Putri, MSK-nya itu ada 5,8, kemudian JPG-nya itu, maaf ya teman-teman, MSK-nya itu ada 6,2, kemudian JPG-nya itu 419, kemudian kitaran dapat hasilnya segini. Nah, jika sudah, kita ke bagian inputan manualnya. Nah, di gedung Asrama Putri, MST-nya itu ada 17,45, sedangkan di kantin putrinya itu 4,54. Kemudian di bagian FST-nya di gedung Asrama Putri ada 285,89, sedangkan di bagian kantin putrinya itu ada 4,54. Nah, yang terakhir di bagian massa sampah komposisinya itu terdapat inputan nilainya itu adalah 5,0. Kemudian di bagian kantin putrinya itu terdapat 419.